Sebuah kisah yang menceritakan seorang gadis yang terhindar dari pesugihan. Bagaimana ceritanya? Ayo kita mulai. Di sebuah hutan yang lebat dan sunyi, terdapat sebuah pondok kecil yang hampir tertutup oleh rimbunan dedaunan dan pepohonan besar. Di sanalah seorang gadis bernama Anindya tinggal seorang diri sejak kedua orang tuanya meninggal dunia akibat wabah misterius yang pernah melanda desa. Tak ada sanak saudara yang menjemputnya, tak ada tetangga yang sudi mengurusnya. Sejak saat itu, Anindya bertahan hidup hanya dengan mengandalkan hasil hutan dan air sungai yang mengalir jernih tak jauh dari pondoknya. Meski hidup dalam keterasingan, Anindya tidak merasa benar-benar sendiri. Ada satu sosok yang selalu menemaninya, seekor harimau besar dengan bulu hitam legam dan mata kuning tajam. Tidak ada yang tahu dari mana harimau itu berasal, tetapi sejak kecil, Anindya selalu melihatnya berkeliaran di sekitar pondoknya. Awalnya, ia ketakutan. Namun, seiring berjalannya waktu, ia menyadari bahwa harimau itu tidak pernah menyerangnya. Justru, ia merasa seolah dijaga oleh sosok tersebut. Terkadang, saat Anindya sedang mengambil air di sungai atau mencari buah-buahan, di tengah hutan, harimau itu muncul diam-diam, seakan memastikan tidak ada bahaya yang mengintai. Meski tak bisa berbicara, Anindya merasa harimau itu memahami dirinya. Bahkan, saat ia menangis di malam hari karena kesepian, harimau itu selalu ada di dekat pondok, duduk diam dalam kegelapan, seolah mengatakan bahwa ia tidak sendiri. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam di balik pepohonan, Anindya duduk di tepi sungai, membasuh kakinya yang lelah setelah seharian mencari kayu bakar. Suara gemercik air yang menenangkan membuatnya terhanyut dalam pikirannya sendiri. Apa kau akan selalu berada di sini? Gumamnya pelan, menoleh ke arah semak-semak di seberang sungai. Seperti yang sudah diduga, harimau hitam itu ada di sana, duduk tegak di antara pepohonan, matanya tajam mengawasi. Tentu saja tidak ada jawaban, namun tatapan mata harimau itu terasa lebih dalam dari sekadar binatang biasa. Seolah ada sesuatu yang ingin disampaikan kepadanya, sesuatu yang belum ia pahami. Anindya menghela napas. "Aku harap kau bisa berbicara," katanya lagi dengan senyum kecil. "Mungkin kau satu-satunya yang benar-benar peduli padaku." Seketika, angin berembus lebih kencang dari biasanya, membawa hawa yang sedikit aneh. Harimau itu menegakkan telinganya dan berdiri perlahan. Seakan menyadari sesuatu yang tidak terlihat oleh manusia biasa, ia menggeram pelan sebelum berbalik dan berjalan menjauh ke dalam kegelapan hutan. Anindya hanya bisa menatapnya dengan bingung. Ia tidak tahu bahwa hari-hari tenangnya di hutan ini tidak akan bertahan lama. Tanpa ia sadari, nasibnya sudah mulai berubah, dan sesuatu yang gelap sedang mengintainya dari kejauhan. Beberapa hari berlalu sejak kejadian aneh di tepi sungai. Anindya merasa ada sesuatu yang berbeda, tetapi ia tidak bisa menjelaskan apa itu. Setiap malam, suara-suara asing terdengar di sekitar pondoknya, suara yang tidak biasa seperti langkah, kaki berat di tengah hutan, dan bisikan halus yang hilang dalam hembusan angin. Suatu sore, saat Anindya sedang menata hasil panennya dari hutan, suara derap kaki kuda terdengar mendekat. Ia segera bersembunyi di balik semak-semak, mengintip ke arah jalan setapak yang jarang dilewati orang. Dari balik dedaunan, ia melihat 3 orang lelaki berpakaian rapi turun dari kuda mereka. Salah satunya, seorang pria dengan jubah mewah dan sorot mata penuh ketamakan,
menatap sekeliling dengan penuh selidik. "Dia pasti ada di sekitar sini," ujar pria itu dengan nada penuh keyakinan. "Kecantikannya sudah tersebar ke seluruh desa. Jika kita menemukannya, juragan akan sangat senang." Anindya merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tidak mengenal mereka, tetapi dari kata-kata yang mereka ucapkan, jelas mereka sedang mencarinya. Ia tidak tahu siapa yang menyebarkan keberadaannya, tetapi ini adalah pertama kalinya orang luar datang ke tempatnya dengan niat yang mencurigakan. Harimau hitam yang biasanya selalu muncul saat bahaya mengancam tidak terlihat dimanapun. Untuk pertama kalinya, Anindya merasa benar-benar sendiri. Ia harus berpikir cepat. Jika tetap di tempat ini, kemungkinan besar mereka akan menemukannya. Namun, kemana ia harus pergi? Dengan langkah perlahan, Anindya mundur dari tempat persembunyiannya, berusaha untuk tidak membuat suara sekecil apapun. Namun, saat kakinya menginjak ranting kering, suara patahan yang nyaring membuat pria-pria itu menoleh dengan cepat. Suara pria berjubah mewah itu menggema, dan sebelum Anindya bisa melarikan diri, tatapan tajam mereka sudah mengarah tepat padanya. Jantungnya mencelos. Ia tahu sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Anindya membeku di tempatnya, tubuhnya gemetar saat tatapan tajam pria berjubah itu menyapu dirinya dari kepala hingga kaki. Ia mencoba mundur, tetapi langkahnya terasa berat seolah kakinya menancap dalam tanah. Lelaki itu menyeringai, lalu memberi isyarat kepada dua rekannya. "Tangkap dia." Tanpa menunggu perintah kedua lelaki itu melompat menerobos semak-semak, menggapai tangan Anindya. Dengan refleks, Anindya berbalik dan berlari sekuat tenaga menuju hutan. Jantungnya berdetak liar saat ia menembus pepohonan, berusaha menghindari ranting-ranting yang menghalangi jalannya. Namun, langkah kaki para pengejarnya semakin dekat. Nafasnya mulai tersengal saat ia mendengar suara cabang pohon patah di belakangnya. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, muncul sesosok makhluk besar dengan mata kuning menyala. Harimau hitam itu. Harimau itu mengeluarkan geraman mengancam, membuat para pengejar Anindya berhenti di tempatnya. Salah satu lelaki mundur dengan wajah pucat, tetapi pria berjubah mewah justru menyeringai lebih lebar. "Ah, rupanya kau punya penjaga," katanya dingin. "Tapi harimau tidak akan bisa melawan manusia dengan senjata." Lelaki itu menghunus belati panjang dari balik jubahnya. Cahaya bulan memantulkan kilatan tajam dari bilah senjata tersebut. Ia melangkah perlahan, matanya menatap tajam ke arah harimau hitam yang berdiri gagah di depan Anindya. Nafasnya berat, penuh keyakinan bahwa hewan buas ini akan segera tumbang di hadapan kekuatan manusianya. Namun, harimau itu tetap tak bergeming, seolah tak gentar dengan ancaman yang ada di hadapannya. Bulu hitamnya yang mengilap bergetar diterpa angin malam, sementara sorot matanya semakin tajam, seakan menantang lelaki itu untuk bertindak lebih jauh. Sejenak, udara di sekitar mereka terasa lebih dingin, seolah malam menahan napas, menunggu siapa yang akan melakukan langkah pertama. Tangan lelaki itu semakin erat menggenggam belatinya, matanya penuh kebencian. "Aku tidak takut pada binatang sepertimu," serunya. Sebelum berlari ke depan dengan niat menusukkan senjatanya ke tubuh harimau hitam. Tepat saat belati itu hampir menyentuh kulit harimau, makhluk besar itu menggeram keras. Suaranya menggelegar menembus keheningan malam. Dengan gerakan yang cepat dan ganas, harimau itu melompat ke arah lelaki itu, mencakar lengannya hingga terdengar jeritan kesakitan yang tajam. Darah mulai mengalir dari luka yang dalam, membuat dua pria lain yang sebelumnya percaya diri, kini mundur dengan wajah pucat. Namun, harimau itu tidak mundur. Ia menegakkan tubuhnya lebih tinggi. Bulu hitamnya berdiri tegak, seiring dengan suara geraman rendah yang menggetarkan udara di sekelilingnya. Matanya yang berkilauan memancarkan amarah dan tekad, seolah memberi peringatan kepada lelaki itu untuk berpikir dua kali sebelum bertindak. Anindya menelan ludah, tubuhnya gemetar di antara rasa takut dan harapan. Ia tahu harimau itu akan melindunginya, tetapi seberapa besar peluang mereka melawan orang-orang yang bersenjata? Ia harus berpikir cepat, menemukan jalan keluar sebelum pertarungan
tak terhindarkan dimulai. Anindya menyadari satu hal, ia tidak bisa hanya mengandalkan harimau. Ia harus mencari jalan keluar sebelum semuanya terlambat. Anindya berdiri terpaku, jantungnya berdegup kencang saat ketiga pria itu mendekat. Otot-ototnya menegang, bersiap untuk berlari, tetapi akalnya berkata lain. Jika ia lari sekarang, mereka hanya akan mengejarnya lebih cepat. Ia harus menemukan cara lain. Matanya bergerak liar mencari sesuatu, cabang besar, batu tajam, atau apapun yang bisa digunakannya untuk mempertahankan diri. Langkah pria-pria itu semakin dekat, suara dedaunan kering yang terinjak di bawah sepatu mereka terdengar begitu jelas. Nafas Anindya semakin cepat, dadanya naik turun dalam kepanikan yang tertahan. Ia mengingat setiap sudut hutan yang telah menjadi rumahnya sejak kecil, berharap ada jalan keluar yang bisa menyelamatkannya. Tiba-tiba, ia melihat celah di antara pepohonan lebat di sebelah kanan. Itu bukan jalur biasa, tapi mungkin satu-satunya kesempatan untuk melarikan diri. Namun, sebelum ia bisa mengambil keputusan, sesuatu yang lain terjadi. Angin berhembus kencang, membawa aroma tanah basah dan daun. Ada getaran aneh di udara, membuat bulu kuduknya meremang. Ia tidak sendirian. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara auman panjang yang menggema di seluruh hutan. Suara itu begitu dalam dan menggetarkan tanah, membuat ketiga pria itu saling pandang dengan cemas. Harimau hitam kembali, dan kali ini, ia datang dengan aura yang lebih mengancam. Mata harimau itu bersinar dalam gelap, memperlihatkan kemarahannya. Ia melangkah maju dengan perlahan, geramannya semakin keras, seperti peringatan bagi siapapun yang berani mengusik Anindya. Pria berjubah mewah mencoba tetap tenang, tetapi sorot ketakutan terlihat jelas di matanya. Hewan ini bukan harimau biasa, gumamnya lirih. Anindya menatap harimau itu dengan perasaan yang bercampur aduk. Sejak kecil, ia selalu merasa dilindungi oleh makhluk ini. Tapi sekarang, ia mulai memahami sesuatu. Harimau ini bukan sekadar sahabat misterius, melainkan penjaga. Dengan cepat Anindya mengambil keputusan. Ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Dengan suara lantang, ia berkata, "Pergilah dari sini. Aku tidak akan ikut dengan kalian." Pria berjubah mewah itu menggeram marah. Giginya terkatup rapat saat kemarahannya memuncak. Namun, sebelum ia sempat berkata apapun, harimau hitam mengaum sekali lagi, kali ini lebih keras, membuat udara malam bergetar oleh kekuatan suaranya. Tanah di bawah mereka bergetar, ranting-ranting bergetar hebat, seolah hutan itu sendiri mengutuk keberadaan mereka. Dua pria yang bersamanya segera mundur ketakutan, keringat dingin membasahi dahi mereka saat mereka bertatapan dengan makhluk buas yang tampak siap menerkam kapan saja. Mata harimau itu bersinar seperti api, mencerminkan kemarahan yang mendalam, memperingatkan mereka bahwa mereka tidak akan keluar dari tempat ini tanpa konsekuensi. Mereka tahu, malam ini bukan mereka yang menguasai keadaan. Pria berjubah mewah itu mundur selangkah, matanya masih terpaku pada harimau hitam yang berdiri tegap, siap menerkam. Kedua rekannya semakin gemetar, tidak berani lagi melangkah maju. Malam yang tadinya hanya diselimuti sunyi kini berubah menjadi arena perburuan yang dipenuhi ketegangan. Namun sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Harimau hitam itu perlahan berubah wujud. Dari balik kilauan matanya yang tajam, cahaya aneh menyelimuti tubuhnya, membuat bulunya berpendar dalam kegelapan. Sesaat kemudian, wujudnya bukan lagi seekor harimau, melainkan seorang lelaki tua dengan jubah panjang berwarna gelap. Matanya tetap bersinar, penuh wibawa dan ketegasan. "Kalian telah melampaui batas." Suara lelaki itu bergema, berat dan penuh amarah. "Keturunanku bukan untuk kalian jadikan tumbal. Pergilah sebelum hutan ini menuntut nyawa kalian." Pria berjubah mewah itu tidak bisa berkata-kata. Wajahnya yang semula penuh percaya diri kini berubah pucat pasi. Ia mencoba menarik napas dalam, tetapi udara seakan menjadi lebih berat. Kedua anak buahnya langsung berbalik dan lari terbirit-birit,
meninggalkan pemimpin mereka yang masih terpaku di tempat. Anindya memandang sosok lelaki tua itu dengan mata berkaca-kaca. "Kakek," bisiknya lirih. Tubuhnya bergetar antara ketakutan dan kebingungan. Lelaki tua itu menoleh padanya. Ekspresinya melembut. "Anindya, kau sudah cukup lama bertahan sendiri. Kini saatnya kau pergi dari tempat ini. Hutan ini tidak lagi aman untukmu." Anindya menggeleng. "Aku tidak bisa meninggalkan rumah ini. Ini satu-satunya tempat yang kumiliki." Lelaki tua itu tersenyum tipis. "Kau akan menemukan rumah yang baru, di tempat yang lebih aman. Aku akan selalu menjagamu." Tiba-tiba, angin bertiup kencang, membawa bisikan halus dari pepohonan di sekitar mereka. Suara gemeretak ranting yang patah terdengar seperti erangan dari makhluk yang tak kasat mata. Pria berjubah mewah yang masih berdiri di tempatnya tiba-tiba berteriak, matanya membelalak saat kegelapan mulai merayap naik dari kakinya, seolah ada tangan-tangan tak terlihat yang merenggut tubuhnya. Ia mencoba melawan, tetapi semakin ia bergerak, semakin kuat bayangan itu mencengkeramnya. "Tidak, ini tidak mungkin!" teriaknya, suaranya bergetar antara ketakutan dan ketidakpercayaan. Namun, tak ada yang bisa menyelamatkannya. Dalam sekejap, tubuhnya terjerembab ke tanah, ditelan sepenuhnya oleh kegelapan yang menjalar. Seketika, suara jeritannya lenyap, menyisakan hanya suara desiran dedaunan dan kesunyian malam yang mengerikan. Hutan telah menuntut bayarannya. Anindya menahan napas, menyadari bahwa ini adalah peringatan terakhir bagi siapapun yang berani melawan kehendak hutan. Lelaki tua itu kembali menoleh padanya. "Pergilah sekarang, dan jangan pernah kembali ke tempat ini. Jalanmu masih panjang, Anindya." Dengan berat hati, Anindya melangkah mundur, menatap pondok kecil yang selama ini menjadi tempat tinggalnya. Air matanya jatuh, tapi ia tahu ini adalah keputusan yang harus diambil. Dengan langkah mantap, ia berjalan meninggalkan hutan, menuju kehidupan yang baru. Saat ia menghilang dari pandangan, lelaki tua itu kembali berubah menjadi harimau hitam. Dengan satu auman panjang, ia berlari masuk ke dalam kegelapan, kembali menjadi penjaga hutan yang tak terlihat. Malam itu, legenda tentang harimau penjaga lahir kembali, menjadi kisah yang akan dikenang oleh hutan dan para penghuninya selamanya.